Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini tanggal 6 April 2020, saya membaca dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Terutama ayatnya yang ke-10 yang menjadi pusat perhatian saya, yaitu ayat 10. Alkitab berkata demikian. Lalu kata Yosua, dan hal inilah yang akan kamu ketahui, bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari tengah-tengah kamu. Saudara-saudara, dari ayat ini saya beri judul firman Tuhan, Allah yang hidup ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal 3 ini digambarkan mengenai situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel. Bangsa ini sedang menghadapi satu peperangan kepada peperangan yang lain. Sebab mereka harus memasuki setiap daerah, dan setiap daerah yang mereka lewati menuju ke tanah perjanjian, mereka harus menghadapi dan mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu tahu bersama bahwa tidak ada pekerjaan di muka bumi ini yang paling ditakuti. Pekerjaan yang memberikan rasa khawatir yang begitu tinggi di dalam hati. Pekerjaan yang membuat orang menjadi takut adalah pekerjaan seorang tentara yang hendak memasuki peperangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang tentara hendak memasuki peperangan, maka yang terjadi adalah akan dibayang-bayangi dengan rasa takut, rasa kematian, kemudian keterpisahan, luka-luka karena kesakitan, cacat dan sebagainya. Semua itu akan memenuhi hati dan pikiran seorang tentara dan bahkan keluarganya. Dan itu sangat manusiawi, saudara-saudara. Dan saya mau beritahu saudara-saudara, situasi yang sama itu juga ada dalam hati Yosua dan tentara Israel. Ada dalam hati bangsa Israel di dalam kitab Yosua pasal 3 ini. Tetapi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan selanjutnya, khusus ayatnya ke-10, ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, dan kemudian Yosua menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel, maka tiba-tiba berubah dari ketakutan menjadi keberanian. Tiba-tiba mereka yang pesimis, tiba-tiba mereka yang tadinya khawatir, cemas, dan ragu, tiba-tiba menjadi orang-orang yang sangat berani. Dan keberanian itu muncul dari hati yang percaya kepada firman. Dan kemudian ketika mereka memiliki keberanian itu, maka mereka dengan mudah bisa mengalahkan musuh-musuhnya, dan mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang di setiap tempat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa, mungkin hari-hari ini kita dibayang-bayangi dengan rasa khawatir, takut, dan cemas. Tapi saya berdoa ketika engkau mendengar firman ini, hatimu berubah sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka mendengar firman, hati mereka berubah. Saya berdoa hatimu akan berubah ketika engkau mendengar firman ini, dan engkau memiliki kekuatan, engkau memiliki keberanian. Engkau tidak lagi mengizinkan kekhawatiran dan ketakutan menghinggapi pikiran dan hatimu. Dan engkau percaya bahwa bersama dengan Tuhan, engkau pasti mengalami kemenangan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk melihat apa rahasia yang membuat bangsa Israel tiba-tiba berubah dari ketakutan menjadi orang-orang yang sangat berani menghadapi musuh-musuh mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 rahasia yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian. Dan saya berdoa, lewat rahasia firman ini, seperti bangsa Israel mengalami kemenangan, demikianlah Tuhan akan memberikan kemenangan di setiap jalan hidup kita. Terjadilah di dalam nama Yesus. Rahasia pertama, saudara-saudara, karena mereka percaya mereka memiliki Allah yang hidup. Wow, haleluya. Bangsa Israel percaya bahwa mereka memiliki Allah yang hidup. Alkitab berkata, Allah yang hidup ada di tengah-tengahmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya orang hidup yang bisa berperang. Jangan pernah saudara berharap kepada orang yang sudah mati, tetapi berharaplah kepada orang yang hidup. Jangan pernah meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, sebab orang yang sudah mati tidak bisa menolong kita. Hanya orang yang hidup yang bisa menolong kita. Karena itu mintalah bantuan dan pertolongan kepada orang yang hidup, bukan kepada orang yang mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan itulah rema yang saya dapat ketika saya membaca firman ini. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya bahwa sesungguhnya bangsa ini begitu berani. Mereka bisa mengalahkan musuh-musuh mereka karena mereka percaya mereka punya Allah yang hidup. Dengarkan saudara-saudara, saudara dan saya, kita punya Allah yang hidup. Allah yang kita kenali dalam Yesus adalah Allah yang hidup. Kematian, maut tidak bisa menahan dia, sebab dia Allah yang hidup. Haleluya. Dan kita percaya kalau dia Allah yang hidup,
maka dia Allah yang siap berperang bagi kita. Yang percaya katakan amin. Katakan bersama saya percaya saya punya Allah yang hidup. Dan aku punya Allah yang tidak pernah membiarkan aku berperang seorang diri. Dia ada bersama denganku, bahkan dia berperang gantiku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bangsa Israel, selama mereka berperang, mereka selalu mengalami kemenangan. Sebab mereka melihat, perhatikan, mereka melihat keyakinan itu muncul karena mereka melihat bahwa Allah selalu berkarya di tengah-tengah peperangan mereka. Dari satu peperangan kepada peperangan yang lain, Allah selalu berkarya. Dan dengarkan saudara-saudara, kenapa Allah bisa berkarya? Karena Allah itu hidup. Kalau Allah mati, maka Allah tidak mungkin berkarya. Dengarkan saudara-saudara, itu artinya bahwa mereka punya keyakinan yang sungguh bahwa Allah itu hidup. Dan karena dia hidup, maka dia pasti akan memberikan kemenangan kepada mereka. Seperti pada masa yang lampau mereka mengalami kemenangan, maka pada masa besok dan selanjutnya, dia Allah yang sama, Allah yang hidup, akan memberikan kemenangan kepada mereka. Haleluya. Saya berdoa saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti bangsa Israel memiliki keyakinan itu, demikianlah kita memiliki keyakinan yang sama. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang kita kenali dalam Yesus adalah Allah yang hidup, yang siap berperang bagi kita, yang siap bertindak bagi kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara-saudara, kenapa bangsa Israel mereka tiba-tiba berubah dari ketakutan menjadi punya keberanian yang luar biasa? Karena mereka percaya bahwa Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah mereka. Wow, haleluya. Haleluya. Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan itu Dia ada dan selalu ada dan akan selalu ada. Saya berdoa keyakinan yang sama ada di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Dia Tuhan yang selalu ada di setiap musim hidup kita. Bahkan di musim COVID-19 pun Dia ada di tengah-tengah kita. Sekalipun kita stay at home, tapi dengarkan, Dia Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Keyakinan inilah yang akan membuat engkau tetap tenang dan engkau tetap percaya di masa-masa yang sukar ini. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, kenapa bangsa Israel mereka tiba-tiba mereka takut dan kemudian tiba-tiba mereka menjadi berani? Karena mereka percaya Allah yang hidup itu sungguh-sungguh akan menghalau musuh mereka. Artinya Allah yang hidup itu akan berperang ganti mereka. Haleluya. Tuhan berjanji bahwa Dia sungguh-sungguh akan menghalau musuh mereka. Artinya bahwa sungguh-sungguh itu artinya bahwa Tuhan itu tidak main-main. Tuhan kita itu Tuhan tidak main-main. Itu artinya Tuhan sangat serius untuk menolongmu dan menolongku. Itulah keyakinan yang ada dalam hati bangsa Israel. Dan saya berdoa keyakinan yang sama ada dalam hatimu. Bahwa Tuhan kita, Tuhan sungguh-sungguh mau menolong kita. Dia Allah yang sungguh-sungguh mau melepaskan kita dari malapetaka. Dia Allah yang sungguh-sungguh, Dia Allah yang serius. Dia tidak main-main menolong kita. Yang percaya katakan amin. Oh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran ini membuat hati saya berkobar-kobar. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang siap membela kita. Dia siap untuk menolong kita di saat kita di dalam lembah kekelaman pun. Dia selalu ada dan akan selalu ada untuk menolong kita. Haleluya. Karena itu doa saya, biarlah kita tetap tenang di tengah badai. Mari kita tetap percaya bahwa kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang selalu ada di tengah-tengah kita. Dan kita punya Allah yang siap menolong kita. Dia Allah yang sungguh-sungguh siap menolong dan memberkati hidup kita. Doa saya menyertai saudara. Mari saudara-saudara, percayalah. Jangan ragu, percayalah ketika engkau mendengar firman ini. Percayalah bahwa Tuhan sedang bertindak menolongmu dan menolongku. Terjadilah di dalam nama Yesus. Doa saya menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita.